Santapan Harian Selasa, 17 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-35. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami akan masuk di dalam perenungan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti makna firman-Mu dengan benar. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yeremia 35 ayat 1-10. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda bunyinya, "Pergilah kepada kaum orang Rehab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaazania bin Yeremia bin Habazinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rehab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rehab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, 'Silakan minum anggur.' Tetapi mereka menjawab, 'Kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rehab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami,' katanya, 'Janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing.' Kami mentaati suara Yonadab bin Rehab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih. Melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami." Sahabat Santapan Harian, kesetiaan merupakan salah satu kualitas yang sangat disukai dan dihargai oleh Tuhan, seperti akan kita lihat pada orang-orang Rehab. Nas kita hari ini berbicara tentang kesetiaan kaum Rehab yang tetap menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh bapa leluhur mereka. Mereka harus tinggal di kemah-kemah. Mereka tidak boleh memiliki kebun anggur ataupun ladang serta benih, dan tidak boleh meminum anggur. Sejak diberikannya perintah itu hingga masa Yeremia, mereka terus menaatinya. Tuhan memuji kesetiaan keturunan Rehab dan membandingkannya dengan bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Untuk itu, Tuhan akan menghukum umatnya yang tidak taat dan menyatakan,
keturunan Yonadab bin Rekhab tak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Tidak semua hukum Tuhan sama tingginya. Kita tahu bahwa hukum kasih merupakan hukum tertinggi. Selain itu, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ada 3 hukum yang sangat penting, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi, selain hukum kasih, kesetiaan adalah salah satu hukum yang sangat penting. Allah kita sendiri adalah Allah yang setia dengan perjanjian dan pilihannya. Paulus berkata di dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi jika keturunan Rekhab dapat melakukan perintah bapa leluhurnya dengan begitu setia, maka kita harus lebih setia melakukan perintah Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. Karena itu, kita juga harus hidup dengan setia. Kita perlu setia dalam menjalankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Kita juga perlu setia dalam mengerjakan segala pekerjaan dan tugas kita. Dengan kata lain, melakukan tanggung jawab kita dengan baik, sehingga dengan kesetiaan kita, Bapa kita di surga akan dipermuliakan. Tuhan sangat menghargai kesetiaan. Jadi, jika kita setia, sama seperti Tuhan terus memakai keturunan Rekhab, Dia pasti akan terus memakai kita. Mari kita berdoa. Kami mau ikut Engkau ya Yesus, kini dan selamanya. Meskipun susah, kami akan setia selalu, karena kami mencintai-Mu ya Yesus. Di dalam kasih-Mu Yesus kami berteduh. Amin.